Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Bekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Ini sudah chatting sama Wanto ini loh. Yolah. Saya tuh sudah ngechat dia, malah sama dia dilabur. Wah. Chatting maksudnya ngechat itu. JM. JM lah ya sama ya Messenger. Ini enggak, ini chatting. Tapi ini enggak tahu ini pos ana segone apa ora kok chatting. Udah banter-banter nanti maut-maut. Wah. Akan sego loh. Oh iya. Dicedik-cedik gini. Ya chatting tadi ada sego. Wah, iya ceting. Ceting aku. Wah, gedeng kuwi. Belum datang Mas Wanto. Belum datang. Ini saya tadi tak hubungi centang terus. Rencana tidak bisa hadir beliau. Oh ya. Kenapa? Masih di Jakarta. Bus ngopo? Kan Mas, studi banding. Bus. Ngemes di Jogja dan Jakarta. Bus. Penghasilannya besar mana? Oh gitu, kamu tuh pengalaman banget ya masalah itu. Pengalaman saya soalnya 1 jam ngemes di Jogja dan 1 jam Jakarta itu beda. Bedone ngondi? Tergantung ramai atau sepi. Weh. Nek katane itu nek rame nek pas lampunya. Ramai malah sidik. Hah? Kenapa? Ana wong. Oh iya. Nek pas sepi kan mah hasilnya akeh. Ana wong mlebu mah jibu ya apa-apa ya. Wah, begedu. Wah, Ku jenenge ra ngemes ku ngerampok. Ya ngemes kan status sosialnya. Ngerampok iki side job. Lah itu Wanto tuh udah datang. Waalaikumsalam. Wah, orang nggawa handphone pantesan Lah saya tadi baru chatting di atas. Iki salaman. Chatting itu ngechat genting Wah, ya. anyar. Salaman semua sambung tangannya Chatting cat genting ya. Ini. Ini tinggu ini jaga. Terus dihapus lagi. buang. Ini pada ngapain? Loh, nunggu kamu. Oh, nunggu saya loh. Lah, ini janjian ini. Arisan jaga-jagake. Arisan pemuda. Arisan mobil dapetnya mobil, arisan pemuda dapetnya pemuda. Ada aja pemuda. Dari mana? Tak hubungi lah nyaut-nyaut dari tadi itu. Terus saya kan dari jalan-jalan. Jarine chatting kok jalan-jalan ini. Tadi yang Enggak. sudah terus habis Dari mana? itu Dari mana ya? Jalan-jalan. Cakep. Bukan Kantor. Memang jalan-jalan kata. Di TV kan gitu. Dari mana? Jalan-jalan. Cakep. Ini nak banget kan? Saya itu kan mau ke alun-alun. Cakep. Terus? Mau ke alun-alun gitu kan saya nggak tahu arah. Terus saya tanya sama siapa tukang becak, Pak, arah alun-alun mana? Nanti di sana ada rambu-rambu arahnya. Saya ada tuh tulisannya naik lurus alun-alun. Saya naikin Pak Bos. Ternyata saya kok nggak ada apa-apa sampai atas itu rambu-rambunya tuh Pak Bos. Oh, sik tak petane iki. Apa? Ini ada Jangan pening kayak masakan lagi. Jangan pening. Loh itu loh Pak Bos. Mencernanya susah saya itu bahasanya. Itu maksudnya apa tadi mau? Kamu alun-alun. Mau ke alun-alun. Itu kalau mau alun-alun. Ada plang nama. Ada plang tulisan yang Alun-alun tuh bukan yang rambu atas kamu menek bukan. Oh, bukan Pak Bos. Kamu mundur aja. Aku mundur alun-alun. Alon-alon. Malah nyampe. Gitu loh. Terus gitu. kemana aja? Jadi nggak ketemu. Ini. Ya itu yang bener yang mana itu loh. Arahnya itu kemana kalau mau ke alun-alun Kamu gitu. harusnya menggunakan GPS. Apa iki GPS ana artine iki Mas? Menggunakan penduduk setempat itu. Oh. Dan tadi kan saya udah tanya sama tukang beca. Oh.
Kok meneng kabeh. Tukang becaknya juga bingung kalau belum tahu alun-alun lho. Oh gitu ya. Nah itu Pak Bos, mantan tunjukkanlah Pak Bos. Saya seneng itu saking akrabnya ngalamin saya Pak Bos terus. Lah kan saya dari awal kan sudah bilang kalau dari awal itu jenengan sering belikan saya jajanan, belikan mie ayam kan saya sebut dengan Pak Bos. Kalau ini Saya tuh traktir misalnya saya katakanlah minum saya itu mungkin minum es jeruk dia langsung bosnya sudah gembira ngono. Yang traktir tuh gitu. Saya misalnya katakanlah apa siomay itu dia anu bosnya iga bakar ngono. Jadi malah kayak aji mungkin. Berarti besok kalau Mas Tiawan itu minum air putih, dia mah diinfus. Woi, komplit itu malam tuh. Itu pengalaman dulu ya saya juga. Gimana? Masa saya cuman nganu mie rebus, tante gitu, tanpa telur. Dia masa nganu Apa? mie rebus pakai telur 4. Intel Ini nyata ini. Wih gitu kok lah kan. Wah terus sekali waktu pernah ketemu, maksud mau ke toilet, padahal jajan aku udah aneh pesen dok apa Apa ini? Itu etika yang tidak tertulis. Jadi ketika kita apa ya istilahnya ditraktir uang, jangan sampai kita tuh pesennya melebihi yang paling enggak traktir. sama itu sudah asor deh. Kayak itu es jeruk. Kita es jeruk. Take on sih kita apa toh gitu loh. Rokok Sompat Mas. jos susu Mas. Siapa yo itu saya tahu temannya Mas Tiawan itu ya. makan apa Mas? Nasi uduk. Saya iga bakar. Itu masih mending kalau awalnya ada yang kita makan sendiri. Waktunya bayar terus sekalian. Orangnya nggak datang. Orangnya nggak datang itu. Nah, tiba-tiba datang nama di depan kita terus. Masa kan habis ngejob. Saya sekalian. Orang godres kan. Loh itu ngapain kok enggak tetap godres kalau itu? Iya. Ya makan sehat itu berkeringat. Iya, itu bedanya yang luar negeri itu keringat karena kerja nih. Keringat karena Harus bayar ngebayar keringetan. ya itulah. Begitu ya, itu dinamika kehidupan Mas Wanto. Oh gitu ya. Ini kita tuh mau ngomong apa aku malah rada iki apa ya? Tadi tuh aku mau ini loh, mau nanyain kadang kayak tadi Mas Wanto, Mas Fuad, itu kan masing-masing udah punya hati dan punya kualitasnya itu loh. Kualitas hati itu apa tingkatannya ragamnya. Makanya kan ngomongnya Ragam seperti ini kualitas. tadi, teman kita itu juga kita termasuk penyakit hati Mas. Oh iya kita nggak boleh ngomongin dulu tuh. Pinter Itu juga nggak boleh itu. tuh. Wis diniati jajan ya wis siap nemu. Nah, ngono wis Berarti ini kerja. kan masalah hati. Nah. Kudu nganggo etika. Nah. Ini sing luwih ngerti itu bukan kita. Lah, ya Kalau kuwi. nemeng yel-yelan. Makanya saya kepengen Mas Fuad ini kan konconya oke Ustadz nih. Banyak Nanti saya tuh. tentang ragam kualitas hati itu Mas. Ya, tergantung yang gatel ini lho. Mainnya kecukur. Tergantung gimana. Itu Sik. nanti dulu itu saya gatel lelet kadang abang gatel gini nih Ya. di tembok itu. Aku soalnya salah waktu. Oh ya, Ya. saya tak cari Pak Ustaz. Saya kemana? Loh, saya itu mau ke tempat Ustadz. Saya mau Saya mau ngambil kacamata masa enggak boleh kok? Oh ya. Ya Mas, ini Terus gini wae Mas. Nanti Bang kita kan ngalah kesulitan ning kanca kowe. Aku punya teman Ya, Ustadz. wes Itu ngono wae. wae. Kamu di sini wae ya. Ya. Digawe tak. silakan kukur-kukur saenake nganti turu Oh, oleh. lanjutkan kukur-kukurnya aku tak tanya ke Ustadz teman saya. Gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Yuk Waalaikumsalam. kita ke Ustadz yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, Kiko. Oh, iya. Tadi itu soalnya kamu mampir toilet Kan pakai air aku, air mineral. Oh iya nih. Ustaz sedikit menuju sini katanya juga ditunggu dulu sebentar nggih. Nanti sebentar lagi sampai. Sampai mana? Sampai Sampai Ngawi. Ingteh. Wah. Sampai Intai. Ini ya wes nanti kita Maaf, tanyain. bentar. Maaf kenapa? Wis. Gatel sikile. Wah, itu loh. Kalau kur-kur gitu loh. Kemarin itu yang gatal tuh kepalanya tapi dari helm tuh. Dia itu bagus. Ramanya lebih pilek. Lah ya itu. Bila kamu salaman dulu sama Mas Gusbam.
Masa sak grup kok gak salaman doan. Yuk di anak-anak ki kok piye. Wis tak wiji. Orang ini corona. Wis nganggo MGO. Corona kok. Oh. Corona itu ada artinya. Apa artinya? Komunitas Rondo Merana. Weh, tak pikir mempesona. Ya. Oh, beda toh? Beda-beda. Betul mengartikannya Mas. Ya, ini. Pak Ustadz kemana? Ini tadi kita kan sambil jalan aku sambil bianan toh. Ustadz kita mau konsultasi Ustadz gitu. Ya udah nanti ditunggu dulu gitu. Situ sakit apa konsultasi? Wah, sharing maksudnya. Oh, sharing. Sharing ke rumah aja kata dia. Ya udah. Sering. Ya. Oh, itu Ustadz datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Waduh, Ustadz kenal. Wis ngono ki lho. Njak karo dengan Kita lanjut Ustadz. Itu salah. Dah dia ada wiji kok. Tadi ya, oke. Gini, pertanyaannya apa yang tadi kita? Kan tanya-tanya masalah hati ya, masalah hati ada itu. ragam-ragamnya kualitas hati. Itu tuh gimana itu ya? Iya. Ya pokoknya segala macam tentang hati lah, Ustaz. Termasuk mungkin ragamnya, kualitasnya, apa saja tentang hati ya. tentang hati, Bang. Itu Ustaz. Dan manusia itu terdiri dari 3 unsur. Oke, sebutkan Mas Fanto, sebutkan. Jelas. Nah, Ini Tahu. Mas Yawan, sebutkan Mas Gus Bang. sebutkan Mas Gus Bang. Satu, Pak. Oh iya. Tangga. Oh iya, itu Pak, bagus. satu Pak Ustadz. Aku sayang ibu. Wah. Apa tadi manusia itu dari 3 unsur? 3 unsur. Apa Ustaz itu, Ustaz? Jadi misalnya lihat Mas Wanto Ya. itu sing ketoki jenengan fisik. Oh, kita dari api. Kepalanya, Iya. ada hidungnya, ada Ya, telinga, fisik ya. tangannya, no sikile itu saya fisik. Iya. Nah, itu sing ketok. Ya. Yang kedua akal. Ada enggak ini Ustaz? Pikiran. Ada enggak? Itu tandanya okol itu. Ini kerjanya okol tok minyak. Iwa okol. Iya. Untuk berpikir harus ada Akal. akalnya. Iya. Nah, yang ketiga hati. Nah, ini. Nah, yang ada hati di untuk sini. merasakan Iya. gitu. Untuk memahami itu hati. Jadi 3 hal ini. Nah, hati ini salah satu dari unsur manusia. Ya. Karena saat Allah menciptakan manusia itu bukan hanya unsur fisik. Ya. Ya, bertemu spermatozoa dengan ovum namanya nutfah. Ya. Kemudian jadi alaqah, jadi mudghah. Itu unsur fisik. Tapi kemudian setelah tiga tahap itu wa nafakha fihi min ruhi, ditiupkan ruh. Ya. Nah, jadi ada unsur ruh yang namanya hati. Nah, hati ini walaupun penyebutannya ya sama, satu ya hati, kolbu, tapi keadaan atau kualitas setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya. Kalau biasa ngobrol itu kan, oh dia hatinya baik, Ya. oh dia hatinya jahat. Itu kan biasa kita ngomong gitu. Ya. Berarti hati tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, maka para ulama menjelaskan hati manusia itu bisa punya mutu atau kualitas yang tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang disebut sebagai qalbun salim atau qalbun sahih. Apa itu artinya? Itu hati yang sehat atau hati yang selamat. Selamat ya. Hati yang hidup, ya, hati yang hidup. Ada juga qalbun mayyit. Ngerti mayyit ya? Nanti ya. Mayit. Mayit itu Apa? Yang orang udah meninggal. Ya. Jadi kalau qalbun mayyit itu hati yang mati. Ada lagi qalbun marid. Marit, menikah ya? Bukan merit. Oh, bukan. Bulan Maret. Marid. Maret itu. Apa itu Marit? Qalbun marid itu hati yang sakit. Oh, sakit. Ibaratnya seperti fisik manusia itu Ya. bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Ya. Hati juga mengalami kondisi yang sama seperti itu. Hati yang sehat itu hati yang bagaimana? Ya. Hati yang sehat itu hati yang sebagaimana penciptaan Allah terhadap hati manusia itu mestinya iso ngrasake, ya bisa menilai ini satu kebajikan atau dosa, ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Nabi bersabda begini, al birru matma'anna bihil qalb. Kebajikan itu apa yang membuat hatimu merasa tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsika, sedangkan dosa apa yang buat hatimu merasa gelisah. Hati dalam kondisi yang sehat itu bisa merasakan tadi. Iya. Nek nglakoni sing apik rasane ayem tentrem.
nek nglakoni dosa rasane gelisah, galau. Ya. Itu dalam kondisi hati yang bagus, Ya. hati yang sehat, hati yang hidup. Gitu. Nah, tetapi kalau menurun kualitas hati ini, mengalami keadaan yang disebut dengan sakit. Ya. Mas Gus Bam tahu pernah sakit nggak? Wah, ini sekarang sakit. Oh. Ya. Makanya setrap semua. Saya kan masa ini episode nggak terharu. Berat-berat loro. Orang yang sedih apa? Iya. Terus Kalau orang itu sedang sakit, ada sebagian dari apa namanya ya, organnya yang tidak berfungsi dengan baik. ya. Kudune rawat tuh dadi metu. Metu, Kudune www.jijik.com. minum minuman yang manis kok krosone pahit, itu pasti sakit. Ada yang tidak berfungsi dengan baik. Hati juga begitu. Mestinya berfungsi dengan baik, yaitu pada saat melakukan amal kebajikan, tentram, tenang hatinya. Tapi ngelakoni sing apik kok orang ayem. Sholat kok rasanya malah bingung. Ya, baca Quran kok rasanya gersang gitu. Berdoa kok tidak ada sesuatu yang terasa nikmat. Melakukan dosa seharusnya gelisah. Ya, seharusnya takut. Ya, wa karihta ayat toli alaihin nas, dan kamu takut khawatir kalau ketahuan orang lain. Tapi ada orang nglakoni dosa kok ora krasa dosa. Ya, bahkan dia bangga dengan perbuatan dosa yang malah diumuke. Kowe ngombe sisa gelas wae mabuk. Tonggoku 3 gelas ora mabuk. Langsung mati. Wah, overdosis. tanggaku diinfus. Wah. Jadi kalau hati sudah nggak bisa merasakan seperti itu, berarti ini hatinya sakit. Bahkan kalau tidak terasa sama sekali, malah menikmati perbuatan dosa, ngelakoni dosa kok malah seneng, malah bangga. Itu sudah mati hatinya. Kayak badan tubuh manusia sudah mati, itu dijiwet ya ora lara, ditendang ya ora krasa. Maka hati yang sudah mati itu jangankan mung disindir, ya dikandani langsung ya radong. Gitu. Dalam arti tidak tersinggung, tidak merasa ya sedang diberitahu dan sebagainya. Itu hati sudah mati. Sampai Allah mengatakan sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak, tetap saja mereka tidak. Oke. Nanti kita lanjut lagi, Ustaz. Pemirsa, masih banyak ini yang akan kita obrolkan terkait dengan masalah ragam kualitas hati. Nanti kita break sejenak dulu dan kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih membahas tentang ragam kualitas hati bersama Ustadz Sigit, dan kita lanjutkan obrolan kita ya. Kamu kelihatan sibuk-sibuk ngomong. Jam saya keteliset, mbak tolong dimiskolkan. Jam tadi kan wudhu dilepas. Nah ya tadi kan sebelum kesini tadi. Ini. Udah. Ya udah untuk surprise aja. Kau jangan. Makanya beli jam tuh yang anti air dan anti jual. Iya. Dia anti bayar kok dia. Jam ini jam hebat, jarumnya cuma 1. Ya, di jam 12 terus. Oke, tadi apa lagi Ustaz? Jadi yang sampai hati itu ada dibagi hati yang mati, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati kan itu. Terus apa lagi? Nah, jadi kalau hati itu kondisi awalnya sehat kok terus iso loro, bisa sakit. Faktornya apa sih? Ya. Ada hal-hal yang menjadikan hati itu mengalami rasa sakit sampai kemudian kematiannya. Ya, seperti kalau tubuh fisik itu ada kuman, ada bakteri, ada racun gitu. Nah, para ulama menjelaskan racun, bakteri atau kuman bagi hati itu ya secara umum adalah hal-hal yang melanggar tuntunan agama, kemudahnya dosa. Tapi ada yang merinci itu, ya dari mulai berlebihan di dalam berbicara, berlebihan di dalam memandang, berlebihan di dalam bergaul, berlebihan di dalam tidur, berlebihan itu diperhatikan berlebihannya, bukan larangan-larangan tadi, bukan larangan
makan, larangan bergaul, larangan tidur atau istirahat, itu larangan memandang, bukan itu, tapi berlebihan. Nah, sebabnya begini, sebetulnya ini Mas Wanto, Mas Tiawan, Mas Gusbam, saya itu kan butuh makan ya, butuh makan. Betul, Pak. Kalau dipenuhi sesuai dengan kadar kebutuhannya, jadi bagus, sehat, kuat, dan sebagainya. Ini nek berlebihan malah marahi loro. Gitu. Nah, begitu juga dengan hal yang lain. Bergaul, kemudian tadi beristirahat, tidur kita butuhkan. Ini turu kakean turu, ya itu menjadi tidak baik. Makan juga begitu, kakean mangan, itu menjadi ngantuk menjadi nanti kurang ibadah dan amal kebaikannya. Gitu. Jadi begitulah hal-hal yang berlebih-lebihan itu bisa menjadi racun bagi hati. Artinya apa? Kalau katakanlah misalnya seseorang berlebihan di dalam melihat, berlebihan dalam memandang, berlebihan di sini itu lebih dari batas yang telah ditetapkan oleh syariat atau agama ini. Agama menetapkan yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Maka kalau sudah berlebihan itu melampaui dari batas yang telah ditetapkan, ya, sehingga kabeh didelok itu. Padahal dilihat itu ada yang manfaat, ada yang tidak. Nah, yang tidak manfaat kok didelok maka menjadi input negatif. Ya, dulu kita pernah tak sampaikan pas kita ngaji dulu kan bahwa apa yang ada di dalam hati itu dipengaruhi oleh yang dilihat, yang didengar, yang dibicarakan, yang dilakukan kan itu. Nah, ini kalau tidak selektif melihatnya kan jadi mata keranjang. Ya, mata keranjang itu kabeh mlebu. Ini sampah tok itu. Ini keranjang. Mata keranjang apa? Jadi ini harus selektif melihat yang dilihat itu sing manfaat, sing apik-apik wae gitu. Sebab kalau tidak jadi input negatif. Pendengaran juga begitu diseleksi, sing perlu dirungokke apa ora kabeh dirungok-rungokke. Karena yang kita dengarkan itu pada saatnya dia akan menjadi alam bawah sadar, masuk ke dalam pemikiran kita, masuk ke dalam hati, muncul menjadi tindakan. Gitu. Maka jangan sampai berlebihan. Bergaul juga begitu. Ya, di satu pengajian dulu kita sampaikan juga kan, bergaul itu hubungan saling mempengaruhi. Ini kalau tidak hati-hati, berlebihan dalam arti tuntunan agama tidak dilaksanakan di situ, maka pergaulan itu memasukkan pengaruh negatif pada diri kita. Ya. Kalau semestinya menyerap hal-hal yang positif atau kita menyebarluaskan sesuatu yang positif dalam pergaulan itu harusnya begitu. Tapi bisa menjadi sebaliknya kalau tuntunan agama tidak kita laksanakan di situ, dan itu menjadi racun bagi hati. Nah, saat hati kena racun, kena kuman, kena bakteri ya ruhani tadi, maka kesehatan hati ini menjadi terganggu. Ya, terganggu itu bahasa lainnya kemudian menjadi sakit. Maka jadilah hati yang sakit. Kalau hati sudah sakit, tadi indikasinya seperti itu. Kok rasanya sholat kok koyo ndak ada pengaruhnya, membaca Quran kok kayak hanya suara tapi tidak nentrem ke hati gitu kan. Ini mulai terasa nih hati tidak sehat seperti ini gitu. Nah, kalau dibiarkan wong loro kok dijarke, bisa parah. Kalau sudah parah nggak juga diobati bisa mati. Nah, ini kondisi yang paling parah, hati sudah mati. Nah, seperti itu. Nah, maka mengenali keadaan hati menjadi penting. Ya, kualitas hati itu seperti apa, dikenali dengan baik, dan hal-hal apa yang bisa menjadi terapi bagi hati yang tengah berpenyakit. Ada konsumsi bagi hati. Satu sudah pasti adalah zikir. Zikir itu bukan hanya baca kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, sholawat. Itu termasuk zikir ya, tapi bukan hanya itu. Apa aja? Zikir itu semua bentuk ketaatan kepada Allah itu zikir. Ya, sholat itu zikir. Baca Quran itu zikir. Ya, mengkaji ilmu itu zikir. Ya, karena Quran hadis menyebut itu. Ya, misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menyebut sholat itu dengan istilah zikir kepada Allah. Wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullah akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar
pahalanya dibanding ibadah lainnya. Ya. Berzikir pada Allah di situ maksudnya sholat. Ya. Ya, di surat Al-Jumu'ah Allah menyebut sholat Jumat itu dengan istilah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, sholat di hari Jumat, sholat Jumat. Ya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya zikir itu sholat Jumat. Gitu. Nah, begitupun baca Quran, karena Quran ini adzikr. Ya, maka baca Quran termasuk berzikir. Majelis ilmu disebut majelis zikir. Maka orang berilmu disebut dengan ahli zikir. Nah, jadi lakukan aktivitas zikir itu menjadi konsumsi yang dibutuhkan oleh hati kita. Oke. Sebagai kesimpulan Ustaz dari obrolan kita, mungkin sampaikan ke pemirsa intisari yang harus ambil dari obrolan kita ini, kami persilakan. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati manusia bermacam-macam, berbeda-beda keadaan dan kualitasnya. Ini harus dikenali agar kita bisa menjaga, merawat kualitas hati kita yang terbaik. Sebab kualitas hati ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembicaraan dan perilaku kita, yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan didasarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, ada setidaknya 3 kualitas hati. 1, hati yang sehat atau hati yang hidup, disebut juga dengan qalbun salim. Inilah hati yang senantiasa berzikir pada Allah. Inilah hati yang senantiasa patuh tunduk pada perintah Allah. Inilah hati yang demikian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada hati yang sakit, qalbun marid. Adalah tatkala keadaan sehatnya hati tadi mengalami penurunan, kelemahan, sehingga kadang-kadang dia senang beribadah, kadang-kadang malas melakukannya. Kadang-kadang dia takut dengan dosa, tapi kadang-kadang malah menikmatinya. Gitu. Ini kondisi hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati itu sudah tidak bisa merasakan lagi perbuatan dosa yang dilakukan, tidak dirasakan sebagai kesalahan. Kebaikan yang ia kerjakan, ya bahkan dia tidak terpikir untuk melakukan kebaikan lagi. Karena hati sudah mati ini sudah tidak sensitif lagi terhadap perintah Allah maupun Rasulnya. Sampai Allah menyebut sawaun alaihim, sama saja bagi mereka orang yang hatinya sudah mati itu. A'angzartahum am lam tunziru, kamu kasih peringatan atau tidak, la yu'minun, tetap saja mereka tidak beriman. Inilah 3 kualitas hati yang mestinya kita pahami. Lalu mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk sampai pada satu keadaan hati yang betul-betul hidup, hati yang sehat, hati yang selamat. Qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Ustaz, dan demikian tadi pemirsa untuk pengajian atau obrolan atau juga pembahasan pencerahan juga dari Ustadz Sigit. Semoga kita dapat mengambil banyak intisari, banyak tambahan ilmu, dan kita harus pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Ruqyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.